Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Hal itu berarti mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah, Rasulnya. Dalam ayat 158 dalam surat Al-A'raf, Allah telah berfirman, "Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain dari Dia yang menghidupkan dan yang mematikan." Dulur-dulur seiman, mengucapkan dua kalimat syahadat harus disertai dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tindakan yang wajib adalah perbuatan yang harus dilaksanakan dan bila ditinggalkan akan mendapatkan siksaan. Sedangkan bila dilaksanakan maka akan mendapat pahala. Ada dua macam fardu atau wajib, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah wajib bagi tiap-tiap muslim. Sedangkan fardu kifayah adalah bila hal tersebut sudah dilakukan oleh seseorang, maka anggota masyarakat Islam lainnya itu bebas dari kewajiban tersebut. Antara wajib dan larangan, yaitu haram, ada tiga macam perbuatan, yaitu pertama perbuatan yang termasuk sunnah, yaitu diutamakan, mustahab yang diharapkan, atau mandub yaitu dianjurkan. Perbuatan yang termasuk dalam golongan ini adalah dilaksanakan akan mendapat pahala dan bila tidak dilaksanakan tidak mendapat siksaan. Kedua, perbuatan yang termasuk mubah atau jais, yaitu perbuatan yang diperkenankan. Bila dilaksanakan tidak mendapat pahala, juga tidak mendapatkan siksa. Dan yang ketiga adalah perbuatan yang disebut makruh, yang bila tidak dilakukan tidak mendapatkan pahala, sedangkan bila dilakukan tidak mendapatkan siksa. Sedangkan tindakan yang haram adalah tindakan yang dilarang. Bila ditinggalkan, dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan bila dilaksanakan atau dikerjakan, maka dia akan mendapatkan siksaan. Dulur-dulur seiman, kita akan membicarakan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Sholat menurut Al-Quran adalah alat yang sesungguhnya untuk mensucikan hati manusia agar dapat berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat 45 surat yang ke-29, yaitu surat Al-Ankabut, Allah telah berfirman, "Bacakanlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sungguh ingat pada Allah adalah lebih besar manfaatnya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dulur-dulur sekalian, sholat ini adalah perbuatan ruhaniah dan juga jasmaniah manusia. Sebagaimana badan manusia memerlukan makanan, maka jiwa manusia juga perlu makanan pula. 5 kali dalam sehari semalam seorang muslim wajib mengerjakan sholat. Islam yang pertama-tama mengintegrasikan sholat dengan kehidupan sehari-hari. Islam tidak mengenal sahabat sebagaimana dikenal, atau sabat sebagaimana dikenal oleh agama lain, yaitu sehari dalam seminggu khusus untuk peribadatan dan tidak mengerjakan pekerjaan lain.
Islam sebaliknya menghendaki bagaimanapun sibuknya manusia dengan urusan duniawinya, ia harus ingat kepada Tuhannya. Hari Jumat tidak khusus untuk beribadah. Setelah mengerjakan sholat Jumat, orang bebas mengerjakan urusannya masing-masing. Adapun sholat-sholat yang wajib, yaitu satu, sholat subuh. Itu dilakukan setelah hari Mekah, ya, sebelum matahari terbit. Kemudian sholat zuhur, itu dilakukan setelah matahari mulai turun sampai matahari pertengahan jalan dalam penurunannya. Kemudian sholat asar, itu dilakukan pada waktu matahari telah sampai di pertengahan jalan dan menurun hingga terbenam. Kemudian sholat maghrib itu dilakukan setelah matahari terbenam. Kemudian sholat isya itu dilakukan setelah warna merah di langit hilang. Kecuali sholat wajib tersebut di atas, ada juga sholat sunat yang sangat dianjurkan oleh Al-Quran adalah sholat tahajud atau qiyamul lail yang dilakukan pada tengah malam sampai fajar. Kemudian salat duha itu dilakukan pada waktu jam 7 sampai dengan waktu makan masuk zuhur. Kemudian sholat Jumat, yaitu pada hari Jumat, yang dilakukan bersama-sama sebagai pengganti dari sholat zuhur. Selain sholat-sholat yang wajib dilakukan, juga ada sholat sunat rawatib, yaitu 2 sholat rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 3 rakaat witir sesudah itu. Kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sebelum melakukan sholat atau sembahyang, orang harus mengerjakan atau mengambil wudhu terlebih dahulu, yaitu mensucikan badannya dengan air, yaitu pada bagian-bagian tertentu dari anggota badannya, atau bila air tidak ada atau tidak terdapat, maka dapat dilakukan tayamum. Aturan-aturan sebagaimana melakukan sholat, bagaimana wudhu, bagaimana tayamum, dan sebagainya, kiranya ini tidak perlu diterangkan di sini. Selanjutnya, rukun Islam yang ketiga, yaitu puasa atau saum. Puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ayat 183 dalam surat Al-Baqarah. Itu Allah telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Dulur-dulur sekalian, puasa adalah alat untuk mensucikan jiwa manusia agar dapat menghindarkan diri dari perbuatan jahat. Puasa tidak hanya menjauhkan diri dari makanan dan minuman, tetapi juga menjauhkan diri dari segala macam perbuatan yang tidak baik. Selanjutnya, puasa selain untuk melatih diri menghadapi lapar dan haus atau dahaga, juga untuk mengekang hawa nafsu. Juga untuk dapat merasakan bagaimana sedihnya seorang orang yang miskin yang sedang merasakan lapar dan dahaga, sehingga dapat menimbulkan rasa belas kasihan kepada fakir miskin, dan dengan mudah akan melakukan kewajiban-kewajiban lain seperti misalnya memberikan zakat fitrah, infak dan sebagainya kepada yang miskin. Selain itu, puasa baik juga bagi kesehatan manusia. Puasa dilakukan dalam bulan Ramadan itu lamanya lebih kurang 30 hari atau 29 hari. Orang-orang yang merasa berat melakukan puasa, seperti orang-orang yang sudah lanjut usia, itu dapat dibebaskan dari kewajiban itu dengan sebagai ganti membayar fidyah pada fakir miskin. Selanjutnya, rukun Islam yang keempat adalah zakat.
Kasih sayang pada sesama manusia itu dianjurkan pula dalam agama-agama yang lain. Tetapi Islam mewajibkan pada penganut-penganutnya untuk memberikan zakat pada golongan-golongan tertentu. Dalam ayat 60 surat Al-Taubah, ya, yaitu surat yang ke-9, itu Allah telah berfirman yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dulur-dulur sekalian, orang kaya tidak dapat menjadi muslim yang sebenarnya atau yang sungguh-sungguh kecuali bila ia bersedia mengorbankan sebagian kekayaannya untuk dibagikan kepada 8 golongan tersebut di atas, yaitu penerima zakat, yaitu 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Pengurus zakat, 4. Mu'alaf, 5. Memerdekakan budak, 6. Orang-orang yang berhutang untuk keperluan agama, 7. Orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan untuk bermaksiat yang memerlukan pertolongan, dan 8. Fisabilillah, yaitu untuk keperluan agama, untuk kepentingan umat Islam seperti membangun gedung pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain. Dulur-dulur sekalian, dengan jalan demikian, maka antara yang kaya dan yang miskin tidak ada kecemburuan sosial, dan dapat menciptakan hubungan kasih sayang yang dapat menghilangkan rasa saling membenci di antara si kaya dan si miskin. Dari tiap-tiap kekayaan yang tertimbun selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5% dari zakat. Dalam hal kekayaan berupa barang-barang yang tidak bergerak, kewajiban zakat diambil dari sewa atau penghasilan lain yang diperoleh dari barang-barang tidak bergerak tersebut. Masih ada aturan-aturan lain mengenai zakat ternak, zakat tanaman, dan sebagainya. Dunia kapitalis menimbulkan satu pihak imperialisme, yaitu penindasan bangsa-bangsa, dan di lain pihak mengakibatkan lahirnya komunisme, dan akhirnya timbul ketegangan yang hebat di dunia ini. Salah satu jalan untuk menghilangkan ketegangan itu adalah pemungutan zakat secara konsekuen dibayar oleh yang wajib berzakat secara tulus dan ikhlas, serta dibagikan secara jujur pula. Dan yang terakhir adalah rukun Islam ini adalah haji. Haji itu diwajibkan kepada orang yang mampu berdasarkan ayat 97 dalam surat Ali Imran, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan kepadanya. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap muslim wajib melakukan ibadah haji sekurang-kurangnya 1 kali seumur hidup. Dengan syarat: 1. Dia dalam keadaan sehat, 2. Perjalanan aman, 3. Sanggup untuk membiayai perjalanan dan memberikan nafkah selama bepergian kepada keluarga yang ditinggalkan yang menjadi tanggung jawabnya. Ibadah haji ini dilakukan dalam bulan Zulhijjah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut. 1. Memakai pakaian ihram bagi pria, yaitu pakaian yang terdiri dari 2 helai kain yang suci dan tidak ada jahitannya. Kepalanya tidak tertutup, sedang bagi wanita menutup aurat. 2. Itu berada di Arafah. Kemudian 3. Melakukan tawaf 7 kali sekitar Ka'bah. Kemudian yang keempat, melakukan sa'i 7 kali antara Safa dan Marwah. Dan kelima adalah menggunting rambut kepala.
Berada di Arafah maksudnya di sini adalah wukuf di Arafah. Ketika wukuf di padang Arafah, di mana berkumpul jutaan umat Islam dalam keadaan yang sama, tidak ada perbedaan kulit, tidak ada perbedaan martabat, tidak ada raja, tidak ada kepala negara, semua dalam keadaan sama, merupakan pandangan yang mengharukan. Sungguh ibadah haji ini merupakan suatu latihan yang hebat untuk meyakinkan bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah sama dalam derajat dan martabatnya, kecuali karena takwanya. Di samping ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Quran juga mengandung pula pokok-pokok masalah tentang manusia, tentang masyarakat, sosial, ekonomi, politik, sejarah, hukum perkawinan, hukum-hukum waris, hukum-hukum perjanjian, hukum-hukum pidana, hukum-hukum disiplin, hukum-hukum perang, ya hukum antar bangsa, kemudian prinsip-prinsip musyawarah dan sebagainya. Semuanya itu ada dalam ayat-ayat Al-Quran yang dapat dipelajari satu persatu. Demikianlah, wallahu alam bissawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.